Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Nico Lawrence. Beliau adalah Head of Research dari Panin Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Niko. Pagi Mas, Apa kabar Anda hari ini? sehat-sehat. Baik, luar biasa sehat juga ya. Seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin juga masih bertahan di atas level 5 ribuan. Tapi bagaimana dengan adanya sentimen bursa di kawasan global tadi? Memang sih kita lihat kecenderungannya masih bergerak positif dan ini juga didukung oleh saham-saham berbasis teknologi Apple yang akan merilis handphone barunya begitu yang masuk ke dalam jaringan 5G. Sementara di dalam negeri juga nampaknya masih mencermati bagaimana dengan rilis Bank Indonesia. Silakan analisisnya. Ya, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya buat dari ini, dari regional tuh banyak yang katalis positif ya. Dari yang teknologi yang Mas Tate, itu kalau lihat Amazon, itu mereka ada Amazon Prime Day. Jadi itu yang ibaratnya salah satu biggest event buat mereka penjualan terbesar tahunan. 13-14 Oktober. Dan itu dari sisi contribution, itu bisa berkontribusi sekitar 1-2%. Dalam ibaratnya 2 hari itu aja. Jadi itu bakal boost signifikan dari sisi revenue-nya. Baik. Apple juga ada yang bilang tadi bahwa itu juga responnya positif ya dari sisi investor ya, dari sisi iPhone 12 itu juga bakal boost dari sisi revenue. Ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya walaupun belum ada agreement terkait kesepakatan fiscal stimulus dari US antara Demokrat dan juga Republik, cuma sebenarnya dari US pun banyak stimulus kecil-kecil buat bisnis kecil ya, itu ya USD 1,8 miliar buat bantuan, jadi itu pasar yang sebenarnya reaksinya cukup positif ya. Kalau kita lihat sebenarnya concern dari hari ini tuh lebih banyak dari sisi domestic side sih Mas ya. Jadi kalau kita lihat buat dari sisi hari ini kan ada demo yang cukup besar ya. Betul. Jadi itu gerakan 1310 dan itu lumayan banyak organisasi yang involved di situ. Jadi itu yang bikin dari sisi uncertainty dari sisi politik itu sebenarnya masih jadi concern buat dari sisi investornya. Terus kalau kita lihat kan buat hari ini beberapa harga komoditas yang sebenarnya jadi jualannya Indonesia, itu kayak misalnya contohnya buat kayak batu bara, itu hari ini negatif ya. Lalu nikel juga hari ini juga melemah. Jadi itu bakal pressure juga sebenarnya buat market. Apalagi sebenarnya signifikan terkait dari sisi kasus baru pandemi COVID-19 ini. Jadi itu yang masih jadi concern dari sisi investor, baik di domestik dan juga di regional ya. Karena kalau kita lihat di Eropa, itu yang ibaratnya kayak beberapa negara, kayak contohnya Spanyol, mereka udah menerapkan status emergency di situ. Betul. Dan kalau seandainya kita lihat potensi atau most likely second wave, ini bakal menghambat dari sisi pertumbuhan ekonominya. Selain Spanyol, kita lihat juga beberapa negara juga udah menerapkan ini kembali, social restriction ya. Contohnya kayak Prancis misalnya. Lalu kalau kita lihat misalnya kayak dari UK, itu mereka juga menerapkan kayak 3-tier system. Jadi buat kota-kota yang sebenarnya tingkat penyebaran kasusnya cukup tinggi, itu bakal mereka terapkan pembatasan sosial lebih ketat. Nggak boleh dine-in, gym ditutup dulu. Jadi itu yang sebenarnya bikin dari sisi pertumbuhan ekonomi most likely masih bakal weak. Jadi 3-tier system itu bagi jadi 3 sih, yang very high, high, dan juga medium level. Jadi itu yang sebenarnya menurut kita masih jadi concern buat perbaikan ekonominya. Karena kelihatan sebenarnya, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dari sisi global, kayak contohnya The Fed, mereka udah ibaratnya menurunkan estimasi growth mereka buat di tahun 2021, 2022 dan juga 2023. Lalu buat di Eropa pun beberapa ekonomi juga udah menurunkan estimasi kita. Jadi pressure dari sisi growth ini yang menurut kita masih akan berat buat pasar ya. Baik, berarti secara keseluruhan ekonomi global didominasi tekanannya lebih kepada COVID-19, di mana ada beberapa negara yang sudah menerapkan bicara lock ataupun penguncian beberapa kota ini menjadi salah satu juga concern dari sejumlah investor global begitu, sehingga membuat kekhawatiran apakah nanti pergerakan barang dan jasa yang biasanya mereka lakukan juga akhirnya ikut terhambat, kemudian aktivitas bisnis pun di daerah lokal setempat juga mengalami hambatan begitu. Mas Niko, akankah ini juga memberikan pengaruh terhadap pergerakan negara-negara lain yang memiliki hubungan dagang misalnya untuk wilayah Asia kah ataupun Indonesia? Iya, setuju Mas. Jadi kalau kita lihat, translasi yang paling penting dari kasus pandemi COVID-19 ini adalah dari sisi kasus baru ya. Jadi kalau kita lihat kasus baru ini kan sebenarnya translasinya dari sisi consumer confidence dan juga business confidence. Kalau kita lihat kemarin IKK Indonesia kemarin kembali turun ya. Kalau kita lihat dari sisi business confidence juga PMI kita kemarin ke level kontraksi. Jadi itu bikin pressure sebenarnya buat pasar. Apalagi kalau seandainya negara-negara yang menjadi bidang trading partner Indonesia recovery-nya masih sangat lemah. China, US, Jepang itu bakal translasi ke ekspor kita juga bakal masih lemah. Apalagi kita tahu ya, kontribusi dari sisi ekspor kita kan drive-nya komoditi. Komoditi ini sangat business related sebenarnya. Jadi kalau business related ini masih pressure, confidence-nya belum pulih,
menurut kita itu akan jadi pressure yang cukup signifikan ya buat pasar ya. Baik, tapi kalau dari lokal sendiri bagaimana? Lebih kepada penantian kuartal ketiga, begitu laporan keuangan BI 7 Days Repo Rate yang hari ini juga akan diumumkan, itu akankah menjadi sentimen kuat yang akan menahan pergerakan indeks atau justru sebaliknya nih menurut Anda Mas Tiko? Iya, kalau kita lihat sih dari domestik benar ya. Jadi kemarin kan ada ekspektasi buat BI rate hari ini, cuman most likely konsensusnya bakal nggak ada penurunan tingkat suku bunga yang signifikan atau 25 basis point pun itu very unlikely karena sebenarnya tren di global ini kayak misalnya kayak di Fed, habis itu European, ECB, lalu ke PBOC atau Bank of Jepang itu sebenarnya ruang buat mereka pangkas suku bunga itu udah nggak ada gitu. Jadi most likely kan ibaratnya modelnya kita bakal sangat integrated karena kita model bisnisnya adalah small and open economics gitu. Jadi kita akan bisnisnya related terhadap negara-negara tersebut. Jadi most likely pemangkasan suku bunga nggak akan ada. Oke. Walaupun sebenarnya concern dari sisi Bank Indonesia itu masih dari sisi deflasi ya. Karena deflasi ini kan kemarin masih cukup rendah ya. Jadi itu belum boost dari sisi ekonomi. Jadi harapannya translasi kebijakan moneter ini yang sebenarnya masih akan jadi sentimen positif buat pasar. Cuman most likely hari ini nggak akan ada katalis positif ya dari sisi moneterinya. Itu dia. Harapan sih terakhir Mas Tiko. Kalau kita cermati harapannya mungkin yang bisa dijadikan batu loncatan berikutnya memang Omnibus Law begitu. Tapi kan penolakan masih terus terjadi. Bahkan hari ini demo besar-besaran juga akan terjadi di wilayah DKI Jakarta begitu. Bagaimana? Karena berbagai sektor masuk dalam aturan Omnibus Law ini ataupun Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan juga bisa menggerakkan investasi, memudahkan proses-proses perizinan yang biasanya berbelit-belit dan memakan waktu lama. Iya, jadi selain dari sisi Omnibus Law, kita sebenarnya lihat dari sisi realisasi PEN ya. Karena kan kemarin kan sebelumnya trennya dari bulan Juni sampai ibaratnya Agustus, itu masih sangat rendah. Itu kayak masih 30%-an. Cuman kalau kita lihat bulan di September, itu translasinya 45,6%. Jadi itu cukup signifikan ya. Apalagi kita tahu buat kontribusi buat government spending, itu 16% terhadap GDP. Dan kalau kita gabungkan terhadap APD buat yang belanja daerah itu sekitar 23%. Jadi itu signifikan banget bakal boost ke marketnya. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat kan harapannya nanti kan tinggal berapa bulan lagi ya. Jadi kalau spillover itu makin cepat, realisasi dari sisi belanjanya ini makin cepat, lalu fiscal deficit yang targetnya sebelumnya tahun ini 6,3% itu bakal tercapai, ini bakal boost signifikan dari sisi ekonomi ya. Plus dari sisi fiscal stimulus itu akan ada spillover dari sisi ke consumernya. Jadi ada belanja pemerintah, ada bantuan sosial, masyarakat bisa langsung spending di situ. Nah itu ibaratnya akan jadi katalis positif sih sebenarnya buat pasar. Jadi menurut kita realisasi PEN ini akan jadi katalis positif ya dari sisi pertumbuhan ekonomi buat ke depannya.